Clara terjadi secara khusus tahun 1212, di mana pada masa itu gerakan Fransiskus dan teman-temannya sangat pesat perkembangannya. Fransiskus dan teman-temannya sudah diterima secara resmi oleh gereja, sehingga gerakannya ini kemudian mempengaruhi begitu banyak orang, dan salah satunya adalah Clara. Maka kemudian Clara pun mengambil keputusan yang sangat menentukan hidupnya, yaitu dia ingin mengambil bagian di dalam gerakan Fransiskus. Maka pada malam setelah hari raya Paskah, setelah Minggu Palem, Clara meninggalkan rumahnya, meninggalkan istana bapaknya, dan kemudian lari ke Porciuncula. Berjumpa dengan Fransiskus dan kawan-kawannya, dan disitulah Clara memulai pertobatannya. Rambutnya dipotong oleh Fransiskus, dan kemudian dia memulai sebuah bentuk hidup yang baru, sebuah bentuk hidup yang ingin meniru atau ingin seperti yang dilakukan oleh Fransiskus. Tapi tentu saja dia tidak bisa ikut bergabung di dalam gerakan Fransiskus. Karena apa? Karena gerakan Fransiskus adalah gerakan untuk laki-laki. Maka kemudian Clara dan Fransiskus mencari satu bentuk hidup yang baru, yang kemudian dikenal sebagai komunitas San Damiano. Di komunitas inilah Clara tinggal bersama dengan saudari-saudarinya, hidup di dalam kemiskinan yang tertinggi. Maksudnya adalah Clara ingin mengikuti Fransiskus yang mau hidup seperti Yesus, yaitu hidup tanpa jaminan. Di komunitas San Damiano ini, Clara tinggal bersama dengan para suster yang lain. Dan Clara tinggal di komunitas San Damiano selama 42 tahun. Dan selama 42 tahun ini, Clara hidup di dalam keadaan sakit selama kurang lebih 28 tahun. Nah, di dalam komunitas San Damiano ini terjadilah begitu banyak peristiwa yang bisa menjadi petunjuk atau yang mau mengatakan bahwa cara hidup yang dipilih Clara ini adalah cara hidup yang dalam tanda kutip disetujui oleh Tuhan sendiri. Ada begitu banyak mukjizat. Salah satunya adalah seperti yang kita kenal, kita lihat di dalam gambar-gambar Clara yang berhasil menyelamatkan biaranya, menyelamatkan kota Asisi karena doanya kepada Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Clara menyebut saudari-saudarinya sebagai saudari-saudari miskin, saudari-saudari Dina. Terus dia dalam anggaran dasarnya menyebut ordonya sebagai ordo saudari-saudari Dina atau ordo saudari-saudari miskin. Nah, bagaimana sejarahnya sehingga kemudian ordo itu disebut sekarang ini sebagai Claris atau Ordo Santa Clara. Clara meninggal tahun 1253. Setelah ia meninggal, kemudian jenazahnya dibawa masuk. Dia meninggal di komunitas San Damiano, dan kemudian jenazahnya dibawa masuk ke kota Asisi. Setelah itu Paus menghendaki supaya mulai diadakan proses kanonisasi Clara, proses untuk menjadikan atau menyelidiki hal-hal yang dalam hidup Clara untuk kemudian Clara dinyatakan sebagai orang kudus. Nah, kemudian dan setelah proses kanonisasi tersebut, Paus juga menghendaki supaya dibangun sebuah gereja
sebuah basilika sebagai penghormatan untuk Santa Clara. Nah, tahun 1260 basilika itu selesai dibangun. Tahun itu juga komunitas di San Damiano, suster-suster yang tinggal di komunitas San Damiano dipindahkan dari komunitas San Damiano di luar kota Assisi ke dalam kota, ke dalam tembok kota Assisi. Kemudian setelah itu tahun 1262 atau lebih tepatnya 1263, Paus Urbanus keempat menyusun sebuah anggaran dasar yang ditujukan bagi para pengikut Santa Clara ini. Dalam anggaran dasar itulah Paus Urbanus menyebut kelompok ini sebagai Ordo Santa Clara. Dari situlah Ordo Santa Clara atau yang kita sebut sebagai Klaris boleh dibilang lahir tahun 1263, yaitu dengan ditetapkannya anggaran dasar Paus Urbanus sebagai anggaran dasar untuk komunitas tersebut. Clara dan Fransiskus, dua pribadi yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Fransiskus menjadi guru, menjadi bapak yang membuka jalan pertobatan Clara. Tetapi juga di lain sisi, cara hidup Clara dan komunitasnya menjadi sebuah model, menjadi sebuah cermin bagi Fransiskus dan saudara-saudaranya. Bahkan kemudian keeratan hubungan rohani di antara dua pribadi ini digambarkan dengan sebutan bahwa Clara menyebut dirinya sebagai tanaman kecil Fransiskus. Paus Yohanes Paulus II dalam rangka 800 tahun kelahiran Clara, dia mengatakan atau mengungkapkan ini. Begitu sulitnya memisahkan dua nama ini, Fransiskus dan Clara. Begitu sulitnya memisahkan dua fenomena ini, Fransiskus dan Clara. Begitu sulitnya memisahkan dua legenda ini, Fransiskus dan Clara. Itu semua mau menggambarkan betapa eratnya kaitan antara Clara dengan Fransiskus. Begitu juga untuk zaman ini, spiritualitas Fransiskus tidak bisa dipisahkan dengan spiritualitas Santa Clara. Sehingga semangat yang berkembang, studi-studi saat ini tentang spiritualitas Santo Fransiskus dan spiritualitas Santa Clara, mereka mengatakan bahwa keduanya itu bersifat komplementari, satu melengkapi yang lain. Dan salah satu dari pengikut Santa Clara ini ada di Pacet Sindang Layar. Mereka adalah biara atau mereka adalah komunitas Klaris, biara Santa Clara.
di mana suster-susternya yang sering kita panggil sebagai suster Klaris. Mereka hidup di dalam keheningan, hidup di dalam doa. Sering menjadi pertanyaan, apa sumbangsih para pengikut Santa Clara itu? Apa sumbangsih mereka yang hidupnya dipenuhi dengan doa-doa itu? Sebetulnya itulah sumbangan terbesar dari para pengikut Santa Clara, yaitu hidup doa. Dalam berdoa atau ketika sedang berdoa, mereka juga mendoakan seluruh dunia. Dalam doa-doanya, mereka juga berdoa bagi seluruh gereja, bagi kita semua umat Allah. Akan tetapi masih ada satu lagi sumbangan khas dari para pengikut Santa Clara ini. Karena kalau sumbangannya berupa doa, masih ada begitu banyak komunitas-komunitas kontemplatif yang lain yang juga ada di Indonesia, seperti Poso di Rawaseneng atau di Gedono. Salah satu sumbangan yang khas dari Klaris untuk kita, untuk gereja, dan lebih-lebih untuk para Fransiskan adalah teladan kemiskinan. Melalui cara hidup para Klaris, melalui cara berada para Klaris, para Fransiskan, gereja bisa belajar, bisa bercermin tentang penghayatan kemiskinan.